Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ananta dari program studi Hukum Tata Negara kelompok 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alami Dasar. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pergerakan jagat raya. Yang pertama yaitu pengertian matahari. Matahari adalah bola raksasa yang berbentuk dari gas hidrogen dan helium. Matahari termasuk bintang berwarna putih yang berperan sebagai pusat tata surya. Seluruh komponen tata surya termasuk 8 planet dan satelit masing-masing angkasa berputar mengelilingi matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan sumber energi untuk kehidupan yang berkelanjutan, membentuk iklim, sedangkan cahayanya menerangi bumi serta dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kedua yaitu pengertian bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, bumi tersusun atas beberapa lapisan bumi, bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, dimulai dari daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah, dan sebagainya. Bumi sebagai salah satu planet yang termasuk dalam sistem tata surya di alam semesta, melainkan bumi melakukan perputaran pada porosnya atau rotasi dan bergerak mengelilingi matahari atau revolusi sebagai pusat sistem tata surya. Berikut ini teori mengenai pembentukan bumi yang umum dikenal, yaitu teori Ken Laplace. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah banyak berpikir mengenai melakukan analisis terhadap gejala-gejala alam. Mulai abad ke-18, para ahli telah memikirkan proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut atau nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Selanjutnya, teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut kemungkinan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusat. Berkumpul cakram raksasa. Suatu saat dahsyatnya di luar angkasa yang kemudian berbentuk galaksi dan nebula-nebula. Yang ketiga yaitu pengertian bulan. Pengertian bulan sebagai satelit bumi dan rotasi bulan-bulan merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi dan beredar mengelilingi bumi dari arah barat, timur, atau arah negatif, sementara berevolusi mengelilingi bumi. Bulan juga berputar pada polos-polosnya, sehingga kecepatan tertentu. Selain berotasi pada sumbunya dan berevolusi mengelilingi bumi bersama-sama dengan bumi, bulan juga beredar mengelilingi matahari. Dengan demikian, bulan melakukan 3 macam gerakan dalam waktu yang sama. Waktu perjalanan bulan dari konjungsi sampai kedudukan konjungsi lagi disebut 1 bulan sinodik, sama dengan 29,5 hari. Perjalanan satu lingkaran. Hal ini karena bumi juga berevolusi mengelilingi matahari. Yang ketiga itu benda-benda langit. Berikut ini adalah macam-macam dan penjelasan singkat benda langit yang namanya sering kita dengar sehari-hari. Yang pertama yaitu meteor. Meteor adalah benda ruang angkasa yang termasuk ke dalam atmosfer bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi dengan kecepatan tinggi dan berpijar karena gesekan dengan atmosfer yang menyebabkan benda tersebut terbakar. Meteor biasanya dapat kita lihat pada malam hari, meskipun sebenarnya kita hanya dapat melihat pada malam hari saja. Ia menyebut fenomena ini sebagai bintang jatuh. Berdasarkan asal-usulnya, meteor dibedakan menjadi 3 jenis, yakni meteorit asteroidal atau keplanetan, berasal dari pecahan asteroida atau orbit elips dengan periode pendek, terjadi sewaktu-waktu, atau sporidas adalah planet kecil atau minor yang ukurannya hanya beberapa kilometer.
Yang kedua yaitu meteoroid kekometan, berasal dari hancuran komet dengan orbit elips yang sangat pipih dan sering berimpit dengan orbit bekas komet tertentu. Akan terjadi hujan meteor. Hal ini karena jumlah meteorida yang begitu banyak. Meteor jenis ini dapat diprediksi kemunculannya. Yang ketiga itu meteorit parabolis, benda kecil yang asal mulanya belum diketahui tetapi masuk anggota tata surya. Orbitnya mungkin terganggu oleh planet lain sehingga masuk dalam atmosfer bumi, terbakar dan jadilah fenomena meteor. Yang kedua yaitu meteorit. Meteorit adalah benda langit ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan tinggi yang jumlahnya tak terhitung. Yang ketiga itu asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil dan padat yang terdapat dalam sistem tata surya kita. Asteroid adalah contoh dari sejenis planet kecil atau disebut juga planetoida. Asteroid berada dalam sebuah sabuk antara Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Yang keempat yaitu meteorit. Meteorit adalah batu-batu angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Yang kelima yaitu satelit. Satelit adalah benda ruang angkasa yang mengelilingi planet. Bersama dengan planet, ia juga ikut berevolusi mengelilingi matahari. Bumi kita memiliki satu satelit alam yang kita namakan bulan. Di samping satelit-satelit lain, buatan manusia yang berfungsi untuk alat komunikasi, riset, dan lain-lain. Yang keenam yaitu bintang. Bintang adalah benda ruang angkasa yang jumlahnya tak terhitung dan memancarkan cahayanya sendiri atau ia merupakan sumber cahaya, seperti halnya matahari. Matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi, sedangkan bintang biasanya jaraknya sangat jauh dan dihitung dalam satuan tahun cahaya, sehingga apabila kita lihat dari bumi terlihat sangat kecil atau irauan kurniawan. 7. Planet. Planet adalah benda ruang angkasa yang mengelilingi bintang, seperti halnya bumi yang mengelilingi matahari. Dalam tata surya kita ada 9 planet yang masing-masing bernama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan satu planet lagi yang saat ini sudah kita akui. Benda-benda langit adalah planet-planet dan satelitnya seperti bulan. Pengaruh benda langit tentunya timbul dari gaya tarik-menarik antara bumi dan benda-benda langit tersebut. Yang kedelapan, komet. Komet adalah badan tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer dan terbuat dari es volatil. Dalam dekatnya jarak dari matahari menyebabkan permukaan esnya bersublimasi dan berionasi. Sedangkan berperiode panjang memiliki orbit yang berlangsung ribuan tahun. Yang kesembilan, konteks galaksi. Lokasi tata surya di dalam galaksi berperan penting dalam